Bagaimana engkau bisa mengusir anjing yang kelaparan itu kalau tulang itu masih terus engkau bawa kemana-mana? Ya, walaupun engkau usir anjing itu berulang kali, walaupun engkau usir setan itu berulang kali, tapi kalau tulang ini masih engkau bawa kemana-mana, ya anjingnya pasti ngikutin tulang. Apa tulang itu? Nah, tulang itu adalah hubbud dunia, kecintaan kita pada dunia, ketidakredoan kita terhadap ketentuan-ketentuan Allah yang telah ditetapkan kepada kita. Rasa ketidakpuasan kita, rasa kecewa kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart Skill School, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, buat para penggemar berat sepak bola nih yang bakalan bangun nanti jam 2, jangan lupa sholat tahajud men. Sekalian sebelum nonton bola, ya nggak? Oke, yuk kita sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ini Ustadz kelihatan udah siap buat ceramah nih. Waduh. Apa temanya kali ini Ustadz? Nah, kita nih hari ini kita mau bahas gimana nih strateginya setan. Strateginya iblis dalam menggoda manusia. Juga kalau masih ada waktu ya, ntar kita juga coba akan bahas tentang penjelasan Imam Ghazali mengenai pintu-pintu masuknya setan. Ya, oke. Kita bahas yang pertama dulu ya. Paling tidak ada 9 strategi setan, strategi iblis untuk menggoda manusia. Yang pertama adalah strategi yang disebut tazyin atau kamuflase. Ketika itu diceritakan, ada seorang pemuda yang alim, yang soleh, diganggu oleh setan. Dia disuruh bunuh orang, kagak mau, dia bilang, bener gak? Kagak tembus. Disuruh zina, nggak mau, dia bilang, nggak tembus godaan setan. Akhirnya setan melayu, udahlah kalau gitu minum minuman keras sajalah, ini kan cuman sebentar dan dosanya itu. Akhirnya dengan kamuflase itu pemuda yang soleh tadi minum minuman keras. Ketika dia minum minuman keras, maka kesadarannya hilang. Ketika kesadarannya hilang, dia melakukan perzinahan. Gelo gak? Ketika dia sadar dan dia menyadari bahwa dia telah melakukan perzinahan, supaya gak ketahuan, itu ceweknya dia bunuh. Bener gak? Yang tadinya dia mau menghindari dosa yang besar, pembunuhan, menghindari dosa yang besar, perzinahan, dia setan mengkamuflasekan dosa seakan-akan dosa mabuk-mabukan itu bisa menghindari diri dari hal yang tadi. Tapi kenyataannya bahkan dengan mabuk-mabukan itulah kehilangan kesadarannya, dia melakukan juga dosa zina, habis itu bahkan dia melakukan dosa pembunuhan tadi. Ini caranya setan. Setan hidupnya udah lama, men, belum mati-mati. Bener gak? Jadi dia udah hafal kelakuan. Model kayak saya gimana goda ini udah hafal. Model kayak David gimana goda ini udah hafal. Setan hafal, men. Yang paling alim sekalipun digodain sama setan. Ini yang nomor 1. Strategi setan yang kedua adalah strategi yang disebut sebagai talbis. Atau dalam bahasa Indonesia disebut strategi menipu. Setan paling jago menipu. Ya, Nabi Adam alaihissalam, Nabi men tinggalnya di sorga. Ditipu sama setan, bener gak? Ditipu sama setan. Ketika Allah melarang mendekati pohon tersebut, setan bilang, Adam, tahu gak sebabnya mengapa Tuhan itu melarangmu mendekati pohon ini? Nggak tahu, kata Nabi Adam. Karena Nabi Adam kan tahunya apa yang udah diajarkan Allah doang, bener gak? Maka setan iblis mengatakan, pohon ini adalah pohon keabadian. Siapa yang makan buah dari pohon ini, dia abadi selamanya di sorga. Makanya nggak boleh di sini karena bener gak? Akhirnya ditipu loh, Nabi Adam nggak bisa ditipu langsung. Kemudian istrinya ditipu, istrinya membujuk Nabi Adam, maka dilakukanlah
dosa pertama dalam sejarah hidup manusia itu yaitu dimakannya buah terlarang oleh Nabi Adam dan istrinya tersebut. Ini strategi keduanya iblis. Kita masuk yang ketiga nih. Yang ketiga ini strategi iblis yang disebut dengan taswif. Taswif ini artinya menghasut. Suka ini bisik-bisikin tuh kalau ada film kartun, ingat gak sih? Ada sini yang pakai tanduk gitu dalam film kartun menghasut. Ingat gak? Ketika Nabi Adam memiliki, karena waktu itu lahirnya itu selalu laki perempuan. Nabi Adam lahirnya anaknya begitu, laki perempuan. Benar gak? Ketika kemudian Nabi Adam alaihissalam mau menikahkan anaknya, ini cerita Kabil dan Habil, benar gak? Ingin menikahkan anaknya karena nggak boleh begini nikahnya, harus silang gitu nikahnya kan, supaya nggak inbreeding, supaya keturunannya kuat, mesti begini nikahnya. Maka setan menghasut, jangan mau engkau dinikahkan dengan saudaramu yang itu, kan kau ganteng, itu kan kurang cakep, yang ini mendingan sama yang ini aja, benar gak? Karena setan menghasut, kemudian terjadilah pembunuhan pertama dalam sejarah hidup manusia. Ini setan kerjaannya, men. Kalau nggak berhasil dia kamuflase, nggak berhasil tazyin, nggak berhasil dia talbis, dia pakai strategi yang ketiga, yaitu strategi taswif. Strategi yang keempat adalah strategi tahwin. Strategi tahwin ini, yaitu setan bilang nggak apa-apa, dosa kecil mah nggak apa-apa, benar nggak? Misalnya nih, kita buat dosa kecil banyak lah. Dalam sehari-hari kita sering banget buat dosa kecil ya. Misalnya kalau contohnya saya nggak tahu kalau di daerah lah, kalau di Jakarta tuh, kalau weekend parkir tuh susah banget dapetnya di mall-mall, bener ya? Ya. Nah, apa yang kita lakukan? Udah jelas ada tulisannya dilarang membeli tips kepada tukang parkirnya kan? Nah, kita keluarin duit 5.000. Kayak tolong cariin parkir dong. Nah, gitu bener gak? Nanti ada orang lagi parkir pakai supir, itu biasanya diusir sama dia, pindah katanya. Nah, kita dapat parkir di situ. Itu dosa kecil, bos. Itu dosa kecil. Karena benar gak? Karena kita udah jelas melanggar peraturan, melanggar fikih mah enggak, benar gak? Melanggar syariah enggak. Tapi kita melanggar peraturan manusia yang dibuat di situ bahwa dilarang memberikan tips, benar gak? Nah, ini contoh yang kita diminta untuk meremehkan dosa kecil oleh setan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, dosa tidaklah disebut itu adalah dosa kecil apabila dosa kecil itu dilakukan terus-menerus. Enggak dosa kecil lagi, men. Kalau kita lakukan terus-menerus itu udah bukan dosa kecil, itu udah jadi akhlak kita, udah menjadi perilaku kita. Jadi nggak bisa. Jadi hadisnya mengatakan, bukanlah suatu itu disebutkan sebagai dosa kecil apabila dosa kecil itu dilakukan terus-menerus. Yang berikutnya adalah yang kelima, strategi setan itu adalah kita dibelokkan dari jalannya Allah. Ini sering sekali kita menghadapi dalam kehidupan ya, kita punya pilihan-pilihan hidup. Dan ketika kita harus memilih pilihan hidup, at the crossroad itu, pada persimpangan jalan, kita memilih jalan yang tidak diredoi oleh Allah. Misalnya, seorang wanita muslimah jatuh cinta pada seorang laki-laki non-muslim. Nah ini. Ini kan persimpangan jalan. Dalam ajaran Islam, wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non-muslim. Tapi pada saat itu kita digoda oleh setan. Gak apa-apa, toh cinta ini berasal dari Allah. Ini godaan setan, bener gak? Gak apa-apa, siapa tahu nanti dia dapat hadiah hidayah kemudian masuk Islam. Doa aja yang kencang. Tunjukkan akhlak Islami dalam pernikahan. Sholat tahajud, sholat segala macam. Nanti suami yang non-muslim akan melihat kita begitu taatnya, tersentuh hatinya, dapat hidayah, masuk Islam. Sebelum nikah aja kalau mau dapat hidayah, benar gak? Masa, udah jelas larangan dari Allah. Tapi kita tetap kerjain. Ini kerjaan setan. Dia kasih kepada kita hal-hal yang seakan-akan benar padahal nggak benar. Strategi berikutnya, strategi keenam, ini adalah strategi at-tayyis. Yaitu strategi membuat orang putus asa karena dosa-dosa yang telah dibuatnya. Ingat gak kisah tentang ada seorang ahli maksiat yang telah membunuh 99 orang. Ya kan? Kemudian dia datang kepada seorang pemuka agama.
pendeta atau rahib atau apapun mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia lah. Dia bertanya, ini bagaimana saya udah bunuh 99 orang. Saya masih bisa gak kalau taubat diterima, taubatnya oleh Tuhan katanya. Maka rahib itu, pendeta itu menjawab, wah ini udah berat banget dosanya lah. Kagak bisa nih. Nah, karena dijawab kagak bisa, maka rahib tersebut dibunuh sama orang. Biar genep cepek dah kata dia, benar gak? Bunuh cepek. Kemudian dia berjalan lagi menemui seorang yang bersih hatinya, benar gak? Orang yang bersih hatinya. Lalu dia bertanya, saya udah bunuh 100 orang, benar gak? Masih bisa gak untuk ini diterima tobatnya? Maka orang ini mengatakan, berjalanlah engkau, temuilah engkau seseorang di kota itu, insya Allah nanti dia akan memberikanmu jalan. Maka orang ini jalan, baru sampai separuh jalan, dia meninggal. Ketika meninggal itu, ada 2 malaikat rebutan. Satu malaikat mengatakan, ini seorang adalah ahli nar. Jelas ahli nar, karena dia udah bunuh 100 orang. Yang satu lagi malaikat mengatakan, enggak, ini ahli surga. Karena dia udah taubat. Benar. Akhirnya, 2 malaikat ini sepakat diukur langkahnya. Mana yang lebih jauh? Apakah lebih jauh mendekati tempat yang dia suruh datangi tersebut? Apakah lebih dekat daripada yang ini? Jadi ukur. Akhirnya diukur, ini jaraknya ternyata 1 langkah lebih dekat kepada tempat yang mau dia tuju untuk bertobat tersebut. Sehingga kemudian Allah memasukkan dia ke dalam golongan ahli surga. Jadi setan itu macam-macam. Jadi kita jangan belagak dah. Jangan belagak kita hebat, bisa ngerti apa, nggak bakal tergoda setan. Nggak bisa dah, nggak bisa. Kita hidup baru segini, bener ya? Setan udah lama hidupnya. Strategi berikutnya, ini adalah strategi ke-7. Yaitu setan selalu memberikan kepada kita, apa namanya tuh, cita-cita yang melambung-lambung gitu. Tinggi angan-angan. Punya sepeda, mau punya motor, mau ini, wow, terus. Nanti ngelihat ada pemain sepak bola Ronaldo punya private jet, kita mau punya private jet gitu. Kita ikut bisnis itu yang katanya bahkan suruh tempel-tempel tuh. Saya pernah gitu kan, ada mobil Ferrari apa supaya kita fokus mau menginginkan kekayaan tersebut. Atau cita tinggi-tinggi mau jadi sekjen PBB jadi presiden jadi apa gitu. Ini membuat kita, angan-angan kita itu menjadi, melewati daripada apa yang memang sudah ditetapkan Allah kepada kita. Rasulullah SAW pernah bersabda waktu itu, beliau mengambil sebuah tongkat, lalu beliau menggambar di pasir itu. Nah, inilah perjalanan hidup kalian, kata Rasulullah SAW. Garis gitu kan. Ini adalah umur kalian, dikasih kotak 4 gitu kan. Dalam garis-garis itu kan. Engkau akan melewati tahap ini. Kemudian Rasulullah SAW menggambar 1 garis lagi. Yang panjang keluar dari kotak segi 4 tersebut. Inilah angan-angan kalian. Nah ini. Ini panjang angan-angan. Mau ini, mau itu, mau ini. Banyak banget kita maunya dah. Benar gak? Padahal dalam ajaran Islam yang diajarkan kita harus bersikap qanaah. Kita harus hidup, menikmati hidup saat ini apa adanya yang diberikan Allah, terima, redo aja, apapun kejadiannya, apapun keadaan kita. Nah ini, nggak usah panjang angan-angan. Kalau emang Allah bilang kita bakal punya private jet, bakal punya, takut banget sih. Kalau Allah emang udah bilang kita bakal punya Ferrari, bakal punya, tenang aja dah, benar nggak? Ya, kalau Allah udah tetapkan kita bakal jadi sekjen PBB, men. Kalau garis tangannya jadi presiden gitu aja, bener gak? Kalau enggak, ya enggak. Nah ini, jadi kita, godaan tersebut dari setan yang ke-8 adalah, ini selalu setan itu hadir dalam marah kita. Ya. Nafsu kita marah, kan nafsu kita terpancing marah. Ketika marah, setan masuk. Setan pokoknya nggak bisa ngelihat peluang dikit dah. Begitu dia lihat ada orang marah, dia langsung masuk. Yang tadinya marahnya sebetulnya cuma sedikit, dibuat besar sama setan. Sehingga akhirnya
diri kita dikuasai oleh setan. Apalagi kalau ada dua orang, benar gak? Ini marah, setan masuk, ini marah, setan masuk. Udah, setan ketemu setan dah udah. Dan strategi yang kesembilan adalah strategi di mana iblis itu, setan itu membuat yang indah, hal-hal yang buruk itu kelihatan indah. Benar gak? Misalnya contohnya, ada orang buat maksiat, jelas dia buat maksiat. Tapi dia bangga dengan kemaksiatan dia itu. Dia pertontonkan ke hadapan orang ramai maksiat dia itu. Bukan dia simpen, malah dia buka. Dia bikin YouTube, dia sebarin. Gelo gak. Bahkan karena persaingan, supaya viewersnya banyak atau sebagainya macam, itu saling menjelekkan, saling merendahkan orang lain. Kalau dagang, bener gak? Dia jelekin barang orang lain, bener gak? Supaya barang dia laku. Padahal jelas Rasulullah SAW menyebutkan kita tidak boleh menjelek-jelekan barang orang lain dalam berdagang untuk supaya barang kita laku. Ini nggak boleh, bos. Nah, ini adalah 9 strategi setan dalam mengganggu kita manusia. Bentar lagi kita akan ceritakan bagaimana pintu masuk menurut Imam Ghazali setan ke dalam diri kita. Oke? Nah, selain 9 strategi setan tersebut, kita juga harus memahami nih, Imam Ghazali mengatakan 8 pintu masuk setan. Oh, gelo gak? Yang pertama kata Imam Ghazali, pintu masuk setan itu adalah marah. Ini paling enak setan masuknya. Ketika kita terpicu emosi kita marah, maka setan masuk. Nah, marah ini, sedih itu, ingat gak? Lihat gak kemarin pertandingan bola Jepang lawan Kroasia kalau nggak salah, yang Jepang kalah itu bener gak? Atau yang kemarin Maroko lawan Spanyol, yang Spanyol kalah itu. Itu pada nangis. Fans Jepang nangis, pemain bola Jepang nangis. Kenapa nangis? Kenapa marah? Benar gak? Karena ekspektasinya tidak terpenuhi. Coba kita nggak punya ekspektasi menang, nggak bakal nangis. Coba kita nggak punya ekspektasi sesuatu, kita juga nggak bakal marah. Tapi karena kita punya ekspektasi sesuatu, kita menginginkan sesuatu, ternyata tidak terjadi sesuatu itu, maka muncullah reaksi marah, reaksi sedih, dan sebagainya. Nah, inilah pintu pertama setan masuk, pintu amarah. Yang kedua adalah pintu syahwat. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, apabila, salah satu ya dalam ilmu tasawuf, kita mesti makan sedikit tuh, jangan makan kenyang-kenyang. Rasulullah SAW mengatakan, kaumku adalah kaum yang makan kalau dia lapar dan berhenti makan kalau dia kenyang, benar gak? Kenapa? Karena kalau kita makan terus sehingga penuhlah nafsu perut kita terpenuhi, maka Imam Ghazali mengatakan apabila telah terpenuhi nafsu perutmu, maka dia akan turun ke nafsu bawah perutmu. Syahwat. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan berulang kali bahwa manusia itu dibuat tertarik pada lawan jenisnya. Ini men. Jadi syahwat juga satu hal yang luar biasa, merupakan pintu masuk kedua dari setan. Pintu masuk yang ketiga adalah iri dengki. Ini pintu masuk yang dahsyat. Kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Bahkan kita membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Kita membandingkan istri kita dengan istri orang lain. Kadang-kadang kita membandingkan orang tua kita dengan orang tua orang lain. Untung ya lu punya orang tua kayak gini lah. Bagaimana? Bagaimana men? Itu kan udah dari sononya begitu. Kita gak bisa milih siapa orang tua kita, benar gak? Syukur dia jadi orang tua kita, benar gak? Nah ini. Kemudian orang mulai iri dengki. Kalau tadi urusannya urusan jodoh misalnya. Selalu ngelihat bini orang lain lebih cakep, benar gak? Lebih baik, lebih romantis. Kemudian kita digoda dari segi rezeki, benar gak? Selalu melihat rezeki orang lebih bagus, lebih hebat, lebih kaya, lebih segala macam. Dan yang ketiga adalah mengenai ajal. Selalu kita melihat bahwa orang itu kok diberikan dalam ajal ini pengertiannya bukan kita ngiri orang mati, bukan. Gimana kita ngiri orang mati, bener gak? Tapi kita melihat kehidupan dia itu, kita ngiri ngelihat kehidupan dia kok aja dalam perjalanannya menuju ajalnya itu kok kayaknya bahagia banget jadi orang. Nah ini yang kita sebut pintu ketiga, yaitu pintu iri dengki. Pintu keempat adalah pintu cinta dunia. Rasulullah SAW mengatakan umatku di akhir zaman nanti itu bagaikan buih di lautan.
terombang-ambing, mau direbut oleh berbagai umat lainnya. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ketika itu umatmu di dunia jumlahnya sedikit sehingga diperberubutkan oleh berbagai kaum, katanya. Rasulullah SAW mengatakan, tidak. Bahkan pada saat itu umatku banyak jumlahnya, tapi mereka menderita penyakit wahan. Apa itu wahan? Kata sahabat, itu adalah penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit cinta dunia dan takut mati. Ini men. Nah ini pintu masuk setan. Kalau kita udah cinta dunia, nggak ada titiknya dah. Nggak ada titiknya. Tanya deh siapa orang yang udah pernah kaya. Nggak ada titiknya. Terus aja mau lebih, nggak ada titiknya. Udah satu jalanan rumah kita semua, kita beliin satu persatu tuh, tetap aja kita mau yang lain. Bener ya? Nah ini pintu berikutnya. Yang pintu berikutnya adalah pintu ke, berapa tuh tadi? Udah lupa tuh, ke-6 kali ya, apa ke-7. Yaitu pintu tergesa-gesa. Kita maunya apa-apa cepet. Kan udah Allah yang ngatur kapan kejadiannya ini begitu, ini begini, udah kejadiannya udah diatur sama Allah. Tapi kita maunya cepet-cepet, mau tergesa-gesa. Saking kita tergesa-gesanya, bahkan kadang-kadang kita mendoakan, melaknat orang. Mendoakan yang jelek kepada orang. Saking kita udah mau tergesa-gesanya. Nah, ini nggak boleh dalam Islam, benar gak? Segala sesuatu udah ada yang ngatur, Allah yang ngatur. Ya kita jalanin aja hidup lah. Sebaik-baiknya ikhtiar terbaik kita jalanin. Sehingga kita tidak perlu melakukan, bahkan dalam kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar pun tidak perlu tergesa-gesa. Tapi kita dengan cara pendekatan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk meyakinkan orang ke jalan yang benar dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Pintu masuk yang berikutnya adalah berburuk sangka terhadap sesama kita. Nah, berburuk sangka ini buruk sekali. Ini namanya kalau suuzon namanya. Ada orang datang ketok pintu bawain makanan buat kita buruk sangka, hati-hati ini ada racunnya. Ah, benar ya. Orang begini dikit, semua apa yang kejadian selalu kita berburuk sangka. Hati-hati. Kalau hati-hati doang masih benar, tapi kalau hati-hatinya dicampur sama buruk sangka jadi kacau. Apalagi kalau kita berburuk sangka kepada Allah. Benar ya? Nah inilah kira-kira yang dapat kita sampaikan mengenai pintu-pintu masuk yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Sehingga waktu itu Imam Ghazali didatangi oleh seorang muridnya. Wahai Imam, katanya, saya ini udah melakukan berbagai amal ibadah. Tapi mengapa setan masih terus menggodaku, katanya. Mengapa terus rasanya itu ada aja godaan, temptation, dorongan untuk berbuat maksiat. Apa jawaban Imam Ghazali? Imam Ghazali mengatakan, bagaimana engkau bisa mengusir anjing itu? Jadi kalau setan diibaratkan Imam Ghazali ini anjing yang kelaparan. Bagaimana engkau bisa mengusir anjing yang kelaparan itu kalau tulang itu masih terus engkau bawa kemana-mana? Ya walaupun engkau usir anjing itu berulang kali, walaupun engkau usir setan itu berulang kali, tapi kalau tulang ini masih engkau bawa kemana-mana, ya anjingnya pasti ngikutin tulang. Apa tulang itu? Nah, tulang itu adalah hubbud dunya, kecintaan kita pada dunia, ketidakredoan kita terhadap ketentuan-ketentuan Allah yang telah ditetapkan kepada kita. Rasa ketidakpuasan kita, rasa kecewa kita kepada Allah. Nggak bisa redo dalam menerima hidup ini. Itulah tulang yang selalu kita bawa. Karena itu adalah salah satu dari pintu kunci masuk, merupakan satu dari kunci, 9 kunci pintu masuknya setan yang tadi kita udah bahas, disampaikan oleh Imam Ghazali. Itu sebabnya dalam ilmu tasawuf, setelah kita menyelesaikan ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu akhlak, lalu kita ngomong ilmu tasawuf, inilah ilmu tasawuf ini kita ingin melepaskan tulang itu dari tangan kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengosongkan hati kita dari apa-apa selain dari Allah. Sehingga apa-apa yang dalam hati kita itu hanya ada Allah saja. Benar ya? Nah, dengan kita mengosongkan hati kita dari harta, dari syahwat, dari amarah, dari segala macam yang tadi kita bahas, maka hati kita akan bening, akan bersih, akan jernih. Nah, insya Allah
setannya udah kagak ngikutin kita lagi, bener gak? Kalaupun dia datang mah dia ya pasti dia samperin gitu, nggak asik nih, nggak bawa tulang, gitu. Pasti samperin, nggak asik nih mau tulang. Ya kita ini dikit untuk iri dengki, kita nggak ngiri. Ya, emang dia rezekinya gitu, emang dia kaya, bener. Marah dong, masa mobil lu diselip nggak marah? Biarin aja, mungkin dia bininya udah bukaan 4 kali mau ke rumah sakit gitu loh. Nah, dengan cara itulah sebetulnya kita bisa menjalani hidup kita dengan lebih tenang, lebih bahagia. Oke? Baik, David. Ustadz, ada nggak sih bacaan yang paten buat kita ngelawan godaan syaitan? Ilmu dan hati kita nih masih setengah-setengah, Ustadz. Takut kalah nih, Ustadz. Bacaannya jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bener gak? Lu tambahin dah bisa kul a'udzu binnas. Tapi ada yang lebih penting dari sekedar bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bacaan kul a'udzu binnas. Bahkan bisa kita tambah lagi ayat kursi. Ada yang lebih penting daripada sekedar membaca itu semua. Benar gak? Ini bos. Kita harus alihkan. Sibukkan diri kita dengan kebaikan. Itu caranya. Tapi kalau kita cuma a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi ente tetap pasang video porno. Ente sembari nonton a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagaimana, man? Kita harus alihkan dan sibukkan diri kita dengan kebaikan-kebaikan. Karena ketika kita melakukan kebaikan, pada saat itulah energi Allah masuk ke dalam diri kita. Terpantul itu loh, kayak cermin itu kan. Jadi kalau kita merasa lemah, ini paling penting nih. Kemarin kami baru ketemu dengan seseorang. Dia merasa lemah sekali, dia minta dilakukan ruqyah. Lalu kita lihat, ini nggak ada gaibnya, ngapain di ruqyah, benar nggak? Benar nggak? Jadi apa yang kami sampaikan ke beliau itu adalah, kalau cara yang paling tepat untuk menolong dirimu adalah dengan cara menolong orang lain. Ketika kita menolong orang lain, itulah, benar nggak? Maka energi Allah itu masuk ke dalam diri kita, lalu kita salurkan dengan menolong orang lain itu. Kita sibukkan diri kita dengan melakukan hal-hal baik, menolong orang lain. Nah, karena kita menolong orang itu, kalau menurut Imam Ghazali ini ada 2 dampaknya. Yang pertama, kita menjadi yakin ternyata dalam keadaan lemah seperti ini pun kita masih sanggup menolong orang lain. Dan yang kedua, kita merasa bahwa ternyata kita bukan orang yang paling lemah di dunia ini. Buktinya masih bisa nolong orang lain. Nolong ini bukan artian harus duit apa segala macam, enggak, nolong aja. Nah, setelah ta'awuz, lalu kita harus sibukkan diri kita dengan hal-hal baik dalam hidup ini. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsinya, siapa-siapa yang menyibukkan dirinya untuk urusan orang lain, maka Allah lah yang akan mengurus urusannya. Nah ini men. Siapa-siapa yang menyibukkan dirinya mengurus urusan orang lain, bukan ngurusin orang lain ngaco-ngacoin, bukan. Ngurusin orang lain artinya nolong orang lain, maka Allah lah yang akan mengurus urusan kita. Nah, dengan itu insya Allah, karena kita disibukkan dengan hal-hal yang baik tadi, kita akan terjauh dari godaan setan. Masya Allah. Oke Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.